Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kita bertemu lagi di materi tentang persiapan masa depan setelah lulus sekolah menengah, baik sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan ataupun madrasah aliyah, ya seperti itu. Nah, jadi kita setelah masa depan ini ada beberapa pilihan, ya. Pertama, kita bisa langsung bekerja setelah kita lulus. Lalu yang kedua, bisa melanjutkan kuliah. Atau ketiga, bisa berwirausaha. Persiapan masa depan ya, di buku PKWU kelas 12 seperti itu, di gambar 2.3. Yang pertama, kita misalkan memilih bekerja, ya. Nah, kalau kita setelah lulus SMA itu ingin bekerja, kita bisa mencari kerjanya dengan mendaftarkan di bursa kerja dan melihat informasi lowongan kerja dengan beberapa persyaratan, ya. Nah, seperti zaman sekarang kan sudah ada Jobstreet, bisa browsing di internet juga, situs-situs pencari kerja. Atau bisa juga lihat lowongan di koran gitu, ya, di media cetak. Ataupun bisa juga kita ikut grup WhatsApp tentang lowongan kerja seperti itu. Nah, para pencari kerja ini bisa membekali diri dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi. Jadi untuk menambah nilai kita dari saingan-saingan kita, itu pilihan yang bijak, kita melengkapi diri kita dengan sertifikat kompetensi. Jadi salah satu cara kita cari sertifikat kompetensi ini bisa ikut pelatihan di balai latihan kerja. Ada yang tahu misalnya di Jogja itu balai latihan kerjanya itu di mana? Jadi kalau di Jogja bisa di daerah Pingit, ya, ada BLPT, ya, Balai Latihan Pendidikan Teknik. Jadi kalau ingin meningkatkan kompetensi dan keahlian di bidang teknik, misalkan otomotif atau pengelasan atau perbaikan AC gitu, bisa mendatangi tempat tersebut, ya, sesuai keinginan kalian dan sesuai daerah masing-masing. Jadi tiap provinsi, tiap kabupaten itu ada balai latihan kerjanya. Nah, ini contoh sertifikat kompetensi seperti itu. Kemudian kelembagaan dalam sertifikasi profesi atau LSP. Nah, jadi LSP ada beberapa jenis. Yang pertama ada LSP pihak ketiga. Itu didirikan oleh asosiasi industri dan profesi dengan dukungan lembaga teknis pemerintah. Nah, misalkan industri bidang pertambangan gitu. Nah, ada sertifikasi khusus misalkan untuk perminyakan dalam pengelasan, itu untuk pengelasan di laut lepas pantai, ada LSP-nya sendiri, didukung lembaga teknis pemerintah, misalnya kerjasama dengan ITB gitu, untuk membuat LSP pihak ketiga. Lalu ada LSP pihak kedua yang didirikan oleh industri untuk melakukan sertifikasi pemasoknya. Misalkan industri Astra, Toyota Astra Motor, untuk membuat mobil, misalkan Kijang Innova, itu kan mobil banyak komponennya, ya, dari lampu, ban, seatbelt, mesin, dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian melihat motor atau mobil kalian, masing-masing komponennya ada mereknya sendiri, ya. Misalnya kalau di sepeda motor, rem cakramnya ada Nissin, velgnya ada AHM atau merek lain, lalu suspensinya ada dari Kayaba, bannya dari IRC, lampunya dari Koito. Itu kan macam-macam pemasoknya. Nah, itu perlu ada LSP pihak kedua untuk menilai pemasoknya ini kualitasnya sudah memenuhi standar atau belum.
Selanjutnya ketiga ada LSP pihak pertama ya, yang didikan industri atau lembaga pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi itu pendidikan diploma ya. Jadi kuliah selain S1 ada program pendidikan vokasi atau diploma. Ada D1, D2, D3. Nah, setelah lulus D1, D2, D3 ini kita biasa mendapat sertifikasi profesi ya, sesuai dengan jurusannya. Misalnya ada teknik otomotif atau teknik industri atau teknik-teknik yang lain atau jurusan lain yang vokasi, misalkan akuntansi gitu ya. Nah, itu dikeluarkan sertifikasi profesi dari LSP pihak pertama. Kemudian selanjutnya ada LSP profisiensi ya, didirikan oleh industri atau organisasi dengan dukungan asosiasi profesi untuk memelihara kompetensi profesi. Nah, ini contoh LSP profisiensi ini. Misalkan koas di kedokteran ya. Jadi untuk menjadi dokter harus lewat sekolah profesi dulu, yaitu koas, baru bisa mendapat gelar dokter. Kemudian sekarang juga ada di bidang teknik itu sekolah profesi keinsinyuran ya. Jadi syaratnya kita 2 tahun kerja di industri dulu, setelah lulus dari sarjana teknik baru bisa ikut sekolah profesi insinyur. Kemudian kalau untuk keguruan juga ada PPG, pendidikan profesi guru. Nah, itu juga termasuk LSP profisiensi ya. Jadi PPG bisa kita ngambil bayar sendiri atau kita ikut bantuan pemerintah ya. Nah, kalau bantuan pemerintah kita harus menjadi guru dulu sekian tahun agar mendapat NUPTK baru bisa daftar PPG seperti itu. Kemudian lamaran kerja ada daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Nah, ini banyak juga kita cari contohnya di internet. Kemudian dilengkapi dengan sertifikasi kompetensi yang sesuai. Nah, kita mendaftar di industri garmen ya, punya sertifikasi menjahit gitu misalnya. Kemudian kita harus punya sikap disiplin, jujur, tanggung jawab, semangat juang tinggi, dan berintegritas. Nah, jadi sikap-sikap ini ya banyak dicari di dunia kerja ya. Nah, jadi dari sekarang, dari SMA ya kalian harus belajar disiplin, tepat waktu, kemudian jujur, tidak bohong ya, tidak mencontek. Kemudian bertanggung jawab apabila melakukan kesalahan ya, bersedia menerima konsekuensi atau hukumannya. Kemudian semangat juang yang tinggi, harus terus berjuang ya, tidak mudah menyerah, tidak mudah patah arang, dan berintegritas atau setia ya. Jadi integritas ini misalkan ada tawaran untuk berbuat curang, misalkan temennya pada waktu ulangan mengajak kerjasama, nanti saya traktir gitu ya, tidak mau gitu ya, karena integritas untuk kejujuran. Kemudian pilihan selanjutnya bila kita mau kuliah ya, ini banyak dari lulusan sekolah menengah zaman sekarang ini pengen kuliah dulu gitu ya, biar nanti pas kerja bisa mendapatkan pangkat yang lebih tinggi daripada yang dari SMA langsung kerja atau dari SMK langsung bekerja. Jadi yang harus kita rencanakan yaitu kita harus tahu jurusan kuliah itu kita setelah lulus dari sana mau kerja apa gitu ya. Jangan memilih jurusan kuliah yang tidak jelas besok lulusnya kerja apa. Misalkan jurusan filsafat gitu ya. Atau ya pokoknya kita harus tahu. Nah, kalau milih filsafat, misalnya kita mau menjadi seorang filsuf yang membuka seminar, atau seorang filsuf yang mengarang buku-buku ya, jadi memproduksi buku seperti itu. Kemudian di bidang studi itu apa yang dipelajari kita harus tahu dulu. Kemudian cara mendaftarkannya lewat jalur apa saja. Kemudian persiapan seleksi ya,
misalkan dari nilai rapot atau dari ujian gitu. Kemudian kita harus tahu informasi perguruan tinggi, lalu bidang studi apa yang ditawarkan, dan cara pendaftarannya bisa dilihat di website masing-masing perguruan tinggi. Jadi sekarang perguruan tinggi yang bonafit pasti punya website ya. Nah, jadi kita bisa melihat di sana. Lalu pilihan ketiga, bisa mendirikan usaha ya. Nah, kalau mendirikan usaha kita harus punya dulu rencana bisnis atau bisnis plan. Lalu persiapan modal, lalu juga menentukan sasaran konsumen, lokasi tempat usaha, rekan kerjasama, dan pesaing, seperti itu. Nah, ini di buku ada gambar 2.5 contoh SDM yang punya kemampuan menggunakan software AutoCAD, Autodesk Inventor, SolidWorks dapat membuka usaha drafting, engineer service, dan mechanical design. Kemudian selanjutnya ada identifikasi sumber daya ya. Jadi untuk kita tahu sumber daya yang ada, yang pertama ada untuk sumber daya ini, sumber daya manusia harus punya kompetensi atau keahlian. Nah, jadi sumber daya manusia itu ya harus punya keahlian khusus. Kalau tidak punya keahlian ya tidak terserap dunia kerja atau nanti nganggur ya gitu ya. Kemudian sumber daya alam sebagai bahan baku, misalkan minyak kelapa sawit ya, yang dilarang oleh Eropa gitu ya, karena Eropa tidak mau menerima karena kalah saing dengan minyak matahari atau minyak yang lain, maka sumber daya alam itu kita gunakan sebagai bahan bakar, campuran biodiesel, biosolar seperti itu. Kemudian ada keinginan pasar yang butuh jasa tersebut. Jadi jasa itu harus ada konsumennya ya. Kalau tidak ada konsumennya ya wassalam, usahanya itu ya bakal laku seperti itu. Nah, itulah yang kita perlukan dalam membuat usaha jasa profesi. Contoh pemanfaatan sumber daya alam misalkan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, mineral yang kita olah menjadi produk-produk yang punya nilai tambah. Sekian materi dari persiapan masa depan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sekian.